Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya, Fadli Hasan. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang saya rasa untuk 2024 ini sangat penting untuk sama-sama kita menyimak nanti pembahasan di episode kali ini. Di sini kita kedatangan Ibu Fatmawati Anas, Ya. SPDI dari anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Selamat datang Bu Terima Fatma kasih, Mas di Fadli. studio kami. Iya. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kenapa tadi di awal saya bilang ini sangat penting untuk tahun depan? Karena kita akan memasuki tahun dimana kita harus memilih Betul. pemimpin baru. Mulai dari mana tuh Bu? Mulai dari presiden? Presiden, Aha. Wakil Presiden, Mhm. anggota DPR RI, Oke, DPR RI, DPD RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. DPRD Kabupaten Kota. Oke, 5 ya. 5. Saya saja kayaknya tidak hafal itu. Harus hafal sekarang, harus hafal. Oke, makanya kita akan bahas episode kali ini terkait apa saja nanti yang dipilih gitu ya untuk di tahun 2024. 24. Nah, mungkin pertanyaan pertama apa Bu? Udah sering ke Unamin? Sering sih tidak ya. Sering sih Tapi tidak? pernah. Tapi pernah. Iya, Oke. Kesannya menurut Ibu kesannya Unamin ini gimana? Kesan ya. Mhm. Sebenarnya kesan itu kalau melihat pertama ya, dua alternatif. Dua alternatif, oke. Tertarik Oke. dan tidak tertarik misalnya kan, ada Ah, dua. ya. Pilihannya Mhm. dua. Jadi Oke. tentu perjalanan Unamin ini saya juga cukup mengikuti Oh, karena ya. saat kuliah, meskipun tidak kuliah di kampus ini saya Oke, kira, ya. tapi kemudian kami ini kan stok milenial ya, yang lama gitu. Oke. Jadi mengikuti perkembangan semua Mengikuti. kampus yang ada Oke, di oke, Kota oke. Sorong termasuk Unamin. Aha. Perkembangannya menurut saya Unamin ini cukup pesat ya. Oke. Dan sekiranya itu sebenarnya perlu dibangun gedung yang lebih besar lagi karena tentu setiap tahun kan akan menampung Iya, mahasiswa yang jumlahnya besar. Tapi Oke. sejauh ini saya kira Unamin menjadi kampus yang sangat dibutuhkan oleh semua Oke, kampus yang dibutuhkan. masyarakat di Kota Sorong ya gitu ya. Kemudian Iya. lulusannya juga semua terbaik saya kira di hampir Alhamdulillah. semua instansi baik pemerintah maupun non pemerintah. Iya, Saya kira teman-teman lulusan dari Unamin ini semua punya andil yang cukup besar di semua lembaga itu. Amin. Juga mungkin termasuk kami di KPU saya kira. Ada? Karena ada beberapa pegawai misalnya Ya, alumni. dia lulusan dari Unamin. Lulusan dari sini? Betul. Oke. Luar biasa dan perlu ditingkatkan terus saya kira. Siap. Amin. Iya. Sekedar bocoran mungkin di kilo 16 itu ada lokasi kampus 2 Bu sekarang. Oh. Iya. Luar biasa. Tuh, Memang lumayan. sudah harus begitu Sudah ya? harus ya, Oh, sudah betul. harus. Supaya semakin berkembang. Amin. Semoga cepat jadi kampus 2-nya. Insya Allah, amin. Nah, kita bicara soal KPU. Yang pertama, kantornya itu yang di depan wali kota ya? Betul, Di kantor wali kota Kota Sorong. betul. Oke. Lebih tepatnya sebenarnya pas di depan kantor Satlantas. Iya, Satlantas ya, benar-benar Satlantas, di betul. sudut di Iya. pertigaan itu ya, sudut Betul. ya. Karena kemarin saya baru lewat situ dan saya baru sadar juga, oh ternyata KPU PBD di situ. Betul. Oke. Nah, kita bahas soal yang tadi Bu. Untuk di tahun 2024 ini kan saya malah pribadi yang sering saya lihat di sosial media, entah di TV, entah di YouTube atau apapun itu,
Lebih banyak membahas soal presiden dan wakil presiden. Dan sebenarnya ada lagi 4 selain dari pemilihan presiden dan wakil presiden. Betul. Itu tadi tuh. Apalagi Bu, boleh diulangi yang tadi tuh, selain presiden dan wakil presiden? Ya. Selain presiden wakil presiden, ada pencalonan anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oke, tingkat pusat. Oke. Kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah. DPD RI. Okay. Itu juga di tingkat pusat. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Ya. Itu di tingkat provinsi. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Itu berarti tingkat kabupaten kota. Oke, berarti ada 5 ya? Ada 5. Yang wajib nanti kita pada saat tanggalnya untuk memilih gitu. Memilih. Nah, bicara soal pemilih, ini kan sedikit agak sedikit banyak di kampus kami, khususnya di Unamin itu kalau menurut saya kemungkinan masuk istilahnya apa tuh Bu? Pemilih baru gitu ya? Oke, pemilih pemula. Pemilih pemula. Betul. Nah, sebagai pemilih pemula, sebagai anak muda yang istilahnya harusnya kalau misalnya dia statusnya sebagai mahasiswa itu agak sedikit kritis terkait proses pemilihan di 2024 ini. Nah, apa sih pentingnya anak muda itu ikut memilih gitu? Oke. Mas Fadli ini saya manggilnya apa kalau ke ininya? Mas ke pemirsanya apa? Ada istilahnya kayaknya itu kita belum pernah siap. Belum punya ya? Nama-namanya. Okay. Kalau begitu pakai slogan KPU saja ya? Boleh. Teman pemilih. Oke, ya? Teman pemilih. Oke. Jadi Mas Fadli dan teman pemilih di mana saja berada yang kemudian menyaksikan podcast ini, pertama tentu sebagai anak muda kita harus tahu bahwa pemilu itu apa. Satu, itu pertanyaannya, pemilu itu apa? Pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih tadi presiden, anggota DPR, DPD, DPR provinsi, DPR kabupaten kota dengan menggunakan asas jurdil, luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu adalah asas penyelenggaraan pemilu. Yang artinya bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu pelaksananya KPU, kemudian pesertanya dan kita juga sebagai pemilih harus patuh pada asas itu. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus tahu siapa sebenarnya aktor-aktor pemilu. Kan tadi Mas Fadli bilang kita memilih presiden dan sekian itu penting. Kenapa? Itu kita juga harus tahu aktor pemilu, siapa saja yang berperan dalam proses pemilu. Teman pemilu juga harus tahu. Pertama, KPU, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Ibaratnya sebagai panitia pelaksana. Biasa kalau di kampus ada event atau panitia eventnya. Kedua, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengawasi KPU dalam pelaksanaan pemilu. Gitu. Jadi KPU ini bekerja berdasarkan undang-undang dan peraturan. Bawaslu mengawasi KPU ini melaksanakan tahapan sesuai regulasi. Bawaslu. Ya, kemudian yang ketiga ada yang namanya DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini juga teman pemilih harus tahu bahwa DKPP itu adalah mengawasi KPU dan Bawaslu dalam hal kode etik. Kode etik. Karena KPU dan Bawaslu ini kan bekerja disumpah nih. Bahwa menyelenggarakan pelaksanaan pemilu dengan jujur, adil,
gitu. Kemudian netral, tidak boleh memihak gitu kan. Jadi ada satu lembaga yang kemudian mengawasi secara etik kami itu tidak boleh melanggar kode etiknya. Tidak boleh melanggar kode kemudian aktor berikutnya adalah peserta pemilu. Peserta. Kalau ada penyelenggara harus ada pesertanya dong. Iya betul, nah, Mas. Peserta pemilu ini Mas Fadli dibagi menjadi 3. Satu, kalau untuk pemilu presiden ada namanya pasangan calon. Paslon. Istilahnya biasanya paslon tuh. Nah, paslon ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, kita udah lihat nih ya bahwa sudah ada 2 pasangan calon yang mendaftar di KPU. Iya betul. Masih ada satu. Satu lagi ya. Tadi saya baca berita barusan. Iya. Aduh, sudahlah, nanti dibilangin kampanye lagi. Kemudian itu penting disosialisasikan. Ada berapa pasangan calonnya, gitu, supaya masyarakat juga tahu. Satu pasangan calon. Kedua, untuk pemilu DPD RI ada yang namanya perseorangan. Itu juga peserta pemilu. Tapi kategorinya perseorangan. Nah, perseorangan ini berasal dari orang-orang yang kemudian ingin menjadi calon anggota DPD RI. Tetapi tidak berasal dari partai. Tidak. Istilahnya independen. Saya pernah dengar juga itu. Jadi untuk Papua Barat Daya kita punya calon anggota DPD RI, teman pemilih sebanyak 12 orang. Ada 12. Ya. Dan mereka sudah melewati tahapan pencalonan sebelumnya 12 orang. Semuanya laki-laki. Semua laki-laki dan bisa jadi sebagian besar alumni Unamin. Oh ya? Itu berarti luar biasa ya? Luar biasa. Berkontribusi pada pembangunan. Kemudian DPD untuk DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota, pesertanya adalah partai politik. Oh, itu murni semuanya dari partai politik ya. Jadi partai politik mencalonkan calon-calon anggota DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Dan itu sudah juga? Sudah. Sementara proses berlangsung gitu. ya. Kemudian selain partai politik, yang terakhir adalah pemilih. Kalau ada penyelenggara, ada peserta, harus ada pemilih dong. Nanti siapa yang pilih kalau tidak ada pemilihnya? Jadi pemilih siapa? Kita. Saya Mas Fadli, teman pemilih yang sudah berusia 17 tahun. Tentu warga negara Indonesia. Betul. Berusia 17 tahun. Atau pernah menikah. Misalnya usianya belum sampai 17 tahun. Tapi ternyata dia udah nikah. Saya baru dengar ini, serius. Misalnya 15 tahun atau 16 tahun, tapi dia udah menikah. Nah, itu dia masuk kategori pemilih. Gitu. Jadi kemudian sehat jasmani dan rohani. Sehat rohani lah, sehat rohani. Bukan orang dengan gangguan kejiwaan. Benar. Kemudian juga bukan TNI Polri. Bukan berstatus sebagai atau memiliki pekerjaan sebagai TNI Polri, karena TNI Polri itu tidak memiliki hak untuk memilih. Gitu. Kemudian tadi usianya 17 tahun. Jadi kalau anak-anak itu nggak bisa. Maka yang masuk dalam kategori pemilih itu sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, kalau kita sudah tahu aktor pemilunya, kemudian pemilu itu kenapa menjadi penting, maka tentu kita sudah bisa berpikir bahwa dia penting karena kita memilih pemimpin. Gitu. Betul. Maka kita harus berkontribusi, terutama anak muda. Mas Fadli bayangin, DPT kita di Papua Barat Daya itu di angka 440.826 pemilih seprovinsi Papua Barat Daya. 440.826 pemilih. Sekitar 30 sekian persen anak muda. Berarti sekitar 100.000 sekian lah ya. Itu anak muda, bayangin. Kalau anak muda apatis,
anak muda tidak mau ke TPS, bagaimana jadinya? Ini. Nah itu. Iya, itu pentingnya, untuk kita memilih. Oke. Nah, saya pernah dengar istilah soal pemilih cerdas kalau nggak salah. Nah, maksudnya tuh bagaimana caranya kita bisa menjadi pemilih yang cerdas gitu? Oke. Terima kasih ya Mas Fadli. Ini saya pernah dengar lihat-lihat di sosial media, di apa. Nah, saya mau tanyakan langsung ke teman-teman. Ini yang juga teman pemilih juga di rumah harus tahu bahwa tadi karena kita sebagai pemilih yang tentu akan menentukan. Ingat, satu suara kita itu menentukan. Iya, jelas. Menentukan sekali pemimpin yang akan memimpin daerah kita, kemudian juga memimpin bangsa. Kita harus pastikan bahwa kita dapat menjadi pemilih cerdas. Ada beberapa hal. Pertama, tentu kita harus mandiri. Mandiri itu artinya membuat pilihan tanpa terpengaruh dari orang lain. Tidak dipengaruhi oleh orang lain. Secara mandiri. Bagaimana caranya kemudian kita bisa secara mandiri menentukan? Pertama, tentu kita mengecek rekam jejak. Teman-teman pemilih dan Mas Fadli, bahwa KPU di dalam pengumuman daftar calonnya itu selalu, kalau bisa dicek di website kami atau di media sosial, itu selalu ada barcode. Nah, silahkan itu di scan barcode-nya, kemudian nanti teman-teman akan disuguhkan informasi terkait siapa saja yang menjadi calon. Misalnya kalau dibuka webnya KPU Kota, kemudian ada sosialisasi itu, ada barcode-nya, sekarang di scan itu kemudian muncul siapa calon dari partai A, partai B, gitu. Dan setelah itu kan kita bisa searching di Google untuk mengecek rekam jejak. Istilahnya itu mengedukasi diri sendiri terkait paslon tadi. Tepat. Kemudian yang kedua, rasional. Kita harus berpikir bahwa dapat menimbang dan memilih berdasarkan rekam jejaknya. Setelah kita cari dapat, terus kita, karena kan kita disuguhkan dengan begitu banyak calon. Iya, betul. Bayangkan. Saya saja bingung sekarang ini terlalu. Untuk Kota Sorong sendiri, Mas Fadli, kan 30 kursi nih DPRD Kota Sorong. Dari DPRD 30 itu, setiap partai politik yang jumlahnya 18 partai nasional. 18 partai nasional, satu partai mengusulkan 18 nama. Banyak itu. Banyak. Dan bayangkan 18 partai dikali 30. Maka sekitar berapa ya itu ya? Ada sekitar 30 kali 18. Iya, karena kursinya 30. Iya, kursinya 30. Maka setiap partai harus menyediakan boleh menyediakan 30 bakal calon. Anggota DPRD Kota Sorong. Nah, tentu kalau 18 partai mengusulkan 30 nama, mencalonkan 30 orang, itu banyak banget. Hampir 500 lebih dia. Maka kita selaku pemilih punya banyak pilihan. Iya, betul. Iya. Kan bukan hanya satu ya. Kita punya banyak pilihan dan kita punya banyak kesempatan untuk mengecek rekam jejak, kemudian mengulik mereka ini latar belakangnya apa, visi misinya. Kalau teman-teman biasanya tuh, saya sebagai yang kayaknya ya masih muda ya, masih agak sedikit apa sih istilahnya ya, generasi Z. Atau apa gitu ya. Dihadapkan dengan dua pilihan aja tuh sulit, Bu. Betul. Apalagi di depan 500, aduh. Iya. Tapi ini menarik. Ini maka menarik. Itu Mas Fadli, itu yang tadi. Kenapa harus jadi pemilih cerdas? Kita disuguhkan nih banyak. Tentu kita memilih. Kan? Sebenarnya memilih pemimpin itu sederhananya seperti memilih calon istri mungkin, atau calon suami. Kan kita harus milih yang baik ya. Yang punya visi dan misi yang baik. Sorry Bu, saya belum berpengalaman soal itu. Iya.
gitu ya. Ibaratnya seperti ibaratnya itu. seperti Atau itu. misalnya teman-teman milih teman dekat, kan harus yang Iya betul. yang sesuai dengan hati nurani Oke, gitu ya. iya. Kan nggak mungkin dipaksa orang lain. Kamu sama dia betul. aja, kan nggak mungkin juga. Nah gitu. Ada analogi pernah disampaikan dari kakek saya waktu itu. Ini soal tentang pilihan ini. Oke. Dia bilangnya gini, ketika misalnya kita disuguhkan antara pisang goreng sama apa sih itu, ada kue Bugis namanya burongko. Oke, Tahu? burongko ya. Burongko. Ketika dihadapkan dengan pilihan itu, ketika kita dipaksa untuk ngambil pisang goreng misalnya, tapi kita maunya yang tadi yang burongko itu, ya maksudnya yang pisang goreng ini akan tetap dimakan, tapi kayaknya tidak akan habis deh, karena kita maunya yang satu. Betul. Nah, itu berarti harus sesuai dengan pilihannya kita, gitu loh. Jangan sekedar ngikut-ngikut. Betul. Gitu-gitu. Tapi pilihan kita juga Mas Fadli harus realistis. Rasional itu bahwa betul realistis, benar. Rasional. Jadi kita tidak hanya memikirkan keinginan pribadi kita, tapi kemudian memilih pemimpin ini kan kita berpikir visi misinya apa. Misalnya apa sebenarnya teman-teman pemilih yang mahasiswa ini juga sebenarnya itu tadi yang Mas Fadli bilang. Mereka adalah kelompok kritis. Iya, betul. Harusnya yang begini-begini kritis. Ya, harusnya. Iya kan? Iya. Kita harus menguji calon pemimpin kita. Iya. Gitu. Saya lihat kemarin tuh yang baca pres di kampus mana itu saya nonton, itu diuji gagasannya. Betul. Terkait pencalonan dia sebagai presiden. Kayaknya kalau di mungkin di tingkat provinsi itu bisa mungkin nanti ya. Ada nggak kira-kira nanti di sebenarnya kalau di pemilihan tuh ada dua jenis. Satu pemilihan legislatif yang anggota DPR, DPD itu. Kemudian ada juga pemilihan eksekutif presiden. Nah, selain itu ada yang namanya pemilihan kepala daerah. Nah ini saya mau tanya terkait kepala daerah ini, apakah bersamaan di 2024 nanti ataukah berbeda? Ya. Sebenarnya sesuai ketentuannya itu dilaksanakan di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Ya, tetapi di waktu yang berbeda. Oh. Nah, sudah ditetapkan itu di tanggal 27 November 2024. Itu yang daerah. Jadi kepala daerah itu kita akan memilih gubernur, wakil gubernur Papua Barat Daya. Kemudian memilih bupati, wakil bupati dan wali kota, wali kota. Oke. Nah, ini saya punya pengalaman soal pemilu nih tadi. Ibu kan menyampaikan kalau ada 5 nanti yang akan dipilih itu. Nah, ketika kita nanti di dalam apa sih kotak bilik, itu bilik suara. Bagaimana membedakan itu? Jangan sampai ada yang tidak tahu ini apa, ini yang mana ini dari 5 ini kok terlalu banyak itu. Karena saya pernah lihat lagi di sosial media itu kayaknya berbeda-beda ya surat suaranya itu ya. Betul. Itu mungkin apa yang membedakan nanti dari satu surat suara misalnya pemilihan presiden, karena itu akan dikasih bersamaan kan atau beda? Betul. Bersamaan. Dikasih. Ya. Jangan sampai ada yang tidak baca langsung tak. Betul. Gitu. Nah, ini adalah sebenarnya Mas Fadli, kami dalam proses melakukan sosialisasi, tentu itu semua akan kami sampaikan. Betul bahwa di TPS itu teman pemilih kita akan menerima 5 jenis surat suara. Nah, sama seperti pemilu sebelumnya, kalau teman-teman pernah ikut pemilu 2019 itu sama. Kita juga dapat 5. Satu surat suara itu nanti warnanya ada bis warna abu-abu. Abu-abu itu untuk surat suara presiden. Nah, di dalam surat suara presiden itu nanti tertera foto pasangan calon. 1, 2, 3 atau sampai berapalah nanti yang mendaftar ya. Kemudian nomor urut, kemudian nama pasangan calonnya. Nah, tugas kita ada kemudian dibuka terus kita coblos sesuai hati nurani kita. Itu bisa coblos nomor urutnya, bisa coblos fotonya, bisa juga coblos namanya. Sepanjang masih berada dalam kotak. Itu dianggap sah. Dianggap sah. Setelah itu kita tutup. Kemudian kita ambil lagi ada yang surat suara DPD. Itu bisnya berwarna merah.
Jadi ada warna merahnya. Itu kita buka juga, dan buka surat suara itu teman pemilih harus dibuka sampai kertasnya habis. Jadi jangan sekali buka terus sudah kita coblos. Jadi kita pastikan kita buka sampai terbuka semuanya. Satu lembar itu. Nah, nanti kalau di dalam surat DPD RI itu ada foto, kemudian ada nomor urutnya. Ada namanya. Jadi kita boleh mencoblos di nama, foto atau nomor urutnya. Gitu. Nah, setelah selesai kita lipat lagi, simpan. Nah, sisa 3 ya. Sisa 3 DPR RI yang warnanya kuning. DPR provinsi warnanya biru. Kemudian DPR kabupaten kota warnanya hijau. Nah, itu isinya sama modelnya. 3 itu. Nah, dibuka satu, kemudian di situ hanya tertera satu lambang partai, nomor urut dan nama. Gak ada fotonya. Oh gitu, berarti harus jadi baca. Memang harus membaca. Harus mencari. Gitu. Nah, sehingga kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, terutama sebenarnya orang-orang tua kita ya, yang sudah sangat senior. Gak tua, mereka senior. Senior kita sedikit gitu. Jadi bagaimana kemudian pada saat kita membuka surat suara DPR provinsi kabupaten kota, itu jangan sampai kemudian surat suaranya menjadi tidak sah. Nah, karena misalnya contoh dia nyoblos di garis antara nomor urut 1 dan nomor urut 2 misalnya. Harus di tengah. Jadi harusnya di tengah-tengah kolom. Gitu. Nah, ini yang memang cukup penting untuk teman-teman pemilih ketahui. Jadi jangan sampai kita sudah excited nih ke TPS hari H, pagi-pagi udah siap. Sampai di TPS kita nggak tahu bagaimana cara nyoblosnya. Ternyata suara kita tidak sah. Nah, ini. Itu. Atau misalnya kita udah masuk, Mas Fadli, di dalam, saking senangnya sama calon itu, kita lubangin tuh surat suara. Atau kita ambil hidungnya, kan? Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Surat suara kita menjadi tidak sah. Sia-sia suara kita. Cuman kayak coblos itu aja ya. Nah, hanya berdasarkan paku yang dicoblos saja. Nah, tadi sudah dibahas apa saja yang dipilih, bagaimana cara memilihnya, syarat pemilihannya bagaimana. Nah, misal nih, saya sudah umur 17 tahun. Nah, bagaimana caranya saya bisa mengecek kalau saya ini dinyatakan sebagai pemilih gitu. Karena kan selama ini kan saya belum pernah milih nih. Nah, tapi bagaimana caranya saya bisa tahu kalau saya ini sudah ditetapkan sebagai di dalam daftar pemilih tetap. Itu gimana caranya, Bu? Mas Fadli dan teman pemilih, tentu kita sekarang ini karena teknologi sudah semakin canggih. Semua data itu ada dalam gadget kita, Android kita semua ada. Maka tentu KPU juga menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini. Sehingga ada link yang kemudian selalu kita sosialisasikan, itu teman-teman bisa mengecek namanya apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau belum dalam cek DPT online. Cek dptonline.kpu.go.id. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau mau cek misalnya, saya ini sudah umur 17 tahun tapi saya masuk belum ya? Betul. Itu bisa cek di situ di websitenya di cek dptonline.kpu.go.id. Baik. Nah, Mas Fadli, selain yang terdaftar dalam DPT yang boleh memilih, ada juga yang namanya daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan itu teman-teman pemilih adalah orang yang sudah terdaftar dalam DPT, tapi hari H ternyata bertugas di tempat yang berbeda. Misalnya Ibu ya, di Kota Sorong, alamatnya di Klasaman misalnya. Terus hari H ternyata Ibu tuh ada perjalanan monitoring pemilu di Raja Ampat. Hari H nih, tanggal 14. Maka Ibu ke Raja Ampat
boleh memilih di sana. Oke. Tapi Iya. ada konsekuensinya. Ah, Begini, misalnya Ibu pindah ke Raja Ampat, berarti kita udah pindah kabupaten. kabupaten. Iya. Kalau pindah kabupaten, berarti kita hanya mendapatkan satu surat presiden. Surat suara presiden, oke. Surat suara presiden karena wilayah daerah pemilihannya seluruh Indonesia. Oke, ya betul sama. Kedua, surat suara DPR RI. DPR RI, oke. Karena DPR RI itu daerah pemilihannya satu provinsi. Satu provinsi. Kemudian DPD RI. DPD RI. Nah, ini juga sama, daerah pemilihannya itu satu provinsi. Oke. DPR provinsi Ibu tidak dapat. Kenapa? Karena dapil Kota Sorong provinsi dengan dapil dengan Raja Ampat itu beda. Ah ya betul. Ada kan? Betul. Beda. Sehingga karena saya berdomisili di Kota Sorong, saya tidak dapat itu surat suara DPR provinsi. Nah, saya ada pertanyaan. Ini kasusnya saya ini. Oke. Kasusnya saya ini. Saya punya KTP itu KTP Raja Ampat. Oke. Tapi posisinya sekarang saya domisilinya di Sorong. Oke. Jadi nanti ketika misalnya saya mau memilih, berarti seharusnya saya ke sana ya, ke Raja Ampat. Betul. Tapi kalau misalnya saya punya misalnya kegiatan atau tugas di sini nggak bisa ditinggal, kira-kira itu seperti apa, Bu? Pertama cek dulu di cek Cek DPT yang online tadi, oke, DPT online cek tadi. dulu. Nanti dicek dia munculnya di mana. Oke. Biasanya hanya memasukkan NIK. NIK. Ya. Kemudian aplikasi akan menunjukkan nama ini, NIK-nya di TPS ini, kelurahan ini, distrik ini, kabupaten. Kalau dia muncul di Raja Ampat, maka seyogyanya kalau mau dapat 5 surat suara kembali ke Raja Ampat. Ke Raja Ampat, oke. Tapi kalau misalnya tidak bisa kembali di hari H, mau tetap berada di Kota Sorong, boleh. Dengan tapi konsekuensi yang tadi. Iya. Dan melapor ke kantor KPU Kota Sorong. Saya harus. Jadi saya masih bisa tetap dapat 5 atau sudah tidak bisa? Sudah tidak bisa. Berarti cuma 3 yang tadi. 3 yang tadi dan harus melapor ke kantor KPU Kota Sorong. Supaya dicatat bahwa ada satu orang yang kemudian pindah memilih. Masuk dalam daftar pemilih tambahan. Jadi nanti kalau di TPS itu tidak ada tempat kita ngadu gitu. Oh Pak, saya ini bukan KTP sini misalnya. Jadi saya cuman mau memilih presiden yang tadi terus kemudian DPD sama DPR provinsi misalnya, DPR RI. Nah, apakah harus ke kantor KPU ataukah nanti di TPS itu saya bisa melapor di situ bahwa saya ini cuma bisa memilih 3 ini atau harus ke kantor kira-kira? Pertama cek dulu, kemudian kalau misalnya ini langsung melapor ke KPU Kota. Supaya apa? KPU Kota akan memasukkan dalam daftar pemilih tambahannya dan menentukan TPS-nya. Kan kalau tidak beralamat di sini nggak ada TPS-nya dong. Berarti sebelum mencoblos. Saya kiranya. Jadi mulai dari sekarang boleh sampai dengan H-7. H-7 kan pelaksanaan kita 14 Februari. Nah, H-7 itu masih bisa melapor. Sehingga KPU Kota itu ini bisa di TPS ini. Dia menentukan kita memilih di mana. Sampai di sana tentu saat datang Mas Fadli juga melapor ke TPS-nya bahwa saya ada pemilih DPT. Tapi berarti nanti tambahan. Ada dapat surat keterangan sebagai pemilih tambahan gitu. Ya, biasanya sudah namanya tertera kalau melapor lebih dahulu. Gitu, ini pemilih tambahan I see. dari kabupaten ini gitu misalnya. Jadi dia hanya dapat 3. Berarti nanti kita memilih di tanggal 14 Februari 2024. 14 Februari itu hari apa ya? Hari Rabu. Oh, hari Rabu ya. Bukannya adalah 14 Februari hari kayaknya kasih suara. Keren. 14 Februari jadinya hari kasih suara ya. Ya. Setuju. Nah, saya dengar kabar katanya nanti di tanggal 28 Oktober yang bertepatan di Hari Sumpah Pemuda itu akan ada nonton bareng ya? Betul. Dari film KPU yang judulnya Kejarlah Janji. Itu di mana, Bu? Kegiatannya nanti? Ya, jadi memang kegiatan ini tuh secara nasional.
Jadi ada 2 agenda nasional yang kemudian dalam waktu dekat ini kita lakukan. Besok tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional itu dilaksanakan kegiatan nobar, nonton bareng film KPU yang diproduksi oleh KPU yang judulnya Kejarlah Janji di semua pesantren yang berada di provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia. Jadi kalau kami di Papua Barat Daya ada pesantren di kabupaten yang kemudian nanti kita laksanakan besok. Kemudian untuk tanggal 28 karena Hari Sumpah Pemuda tentu berhubungan dengan anak muda, jadi lokasinya adalah semua kampus yang ada di kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia. Nah, kita banyak ya kampus Kota Sorong. Kita milih satu dulu untuk project ini yaitu di Unamin. Nah, jadi dari sekian banyak kampus yang ada di Kota Sorong itu dipilihnya Unamin. Kita pilih Unamin, mengawali. Tentu nanti kampus lain akan menyusul juga, supaya semuanya mendapatkan informasi yang sama. Tanggal 28 jangan lupa teman-teman mahasiswa ataupun yang ada di luar, kita akan nonton bareng di Unamin. Film KPU dengan judul Kejarlah Janji. Mungkin dari Ibu ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman kira-kira sebagai pemilih pemula mungkin, karena kadang-kadang orang berpikir ngapain sih pemilih, saya pekerja cuma begini-begini juga, saya punya hidup juga tidak akan berubah kok atau apa. Nah ini kata-kata yang sering saya dengar ketika mungkin duduk di tempat ngopi atau di mana, ya banyak lah. Ini kira-kira kalau menurut Ibu gimana soal kata-kata yang seperti itu? Iya. Jadi Mas Fadli dan teman pemilih khusus pemilih pemula, pemilih muda itu ada kategori ya. Kalau pemilih pemula itu geng Z ya. Iya, yang tadi itu yang 17 itu ya. Yang itu kemudian pemilih muda. Tentu ini pemilih-pemilih yang kemudian berusia di atas 20 tahun sampai dengan 40 ya. Itu saya masuk di situ kayaknya. Berarti pemilih muda. Oh iya, saya masih muda. Oke. Itu. Nah, seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa jumlah pemilih pemula dan pemilih muda itu luar biasa banyaknya. Sekitar 30 sekian %. Itu jumlah yang cukup signifikan. Bayangkan saja teman pemilih kalau itu tidak dimanfaatkan secara baik untuk memilih pemimpin yang terbaik. Tentu dengan kategori, dengan pertimbangan yang sangat matang, rasional dan mandiri gitu. Tentu kontribusi kita terhadap proses pemilu ini akan memberikan manfaat yang besar untuk pembangunan daerah. Selama 5 tahun ke depan gitu karena ya. kita memilih wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi. Begitu. Jadi anak muda ini tidak boleh apatis. Karena yang hidup di masa depan itu adalah kita. Ya, betul. Gitu ya? Adalah kita yang masih muda-muda ini gitu. Setuju. Jadi dari sekarang kita sudah harus melek, buka mata dengan pemilu, nggak boleh, tidak boleh apatis. Teman-teman secara langsung mungkin kita tidak merasa tidak ada hubungannya, gitu ya seperti tadi. Saya gini-gini aja, tapi percaya atau tidak bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh legislatif itu kemudian akan berpengaruh pada kita. Berpengaruh pada pendidikan, berpengaruh pada kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita mahasiswa. Mahasiswa tanggung jawab kita pastikan. Apalagi mahasiswa yang kritis, itu sangat penting sekali. Sebenarnya bisa juga misalnya teman-teman itu membuat panggung-panggung orasi untuk menguji visi dan misi. Begitu itu penting. Bagaimana pandangan atau bagaimana pandangan dari mereka apa yang akan dibuat kalau sudah kemudian ini duduk dan untuk pendidikan kita, untuk kesehatan kita, untuk anak-anak muda menguji kita gagasan calon istilahnya ya. Yang punya potensi tapi tidak punya kesempatan. Kan? Kita ini semua punya kemampuan sesungguhnya. Sama betul. Tapi karena nggak ada kesempatan, kemampuan itu kemudian hilang. Itu saja. Maka saya pesankan untuk kita semua bahwa kita memang punya satu suara.
Tapi ingat, satu suara itu ikut menentukan untuk menentukan pembangunan bangsa 5 tahun ke depan. Ya, betul. Jangan mau disogok, jangan mau menerima politik uang, betul. jangan golput karena kita akan rugi 5 tahun. Betul. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mas Fadli. Terima kasih banyak Ibu sudah datang ke studio kami, ke kampus kami, ke Unamin. Kayaknya saya ada yang terlupa satu nih. Oke. Satu kata untuk Unamin. Ini sering saya tanyakan ke semua narasumber yang datang ke sini. Satu kata untuk Unamin. Terdepan. Oke, baik. Terima kasih. Makasih banyak Bu, Ibu Fatmawati Anas SPDI sudah datang ke studio kami. Terus sudah memberikan insight baru. Saya saja sudah seumuran ini, saya baru dapat informasi yang sedetail ini tentang proses pemilihan itu seperti apa. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Baik teman-teman, itulah diskusi kita yang tentunya sangat bermanfaat, apalagi nanti kita akan menghadapi tahun pemilih di 2024 itu. Istilah yang tadi Ibu Fatma sampaikan, teman pemilih. Jadi saya harap teman-teman di luar sana, apalagi yang pemilih baru, silahkan berpartisipasi di tanggal 14 Februari 2024. Dan juga jangan lupa tanggal 28 Oktober akan ada nonton bareng di kampus Unamin, film KPU dengan judul Kejarlah Janji. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk like and subscribe semua sosial media dari Unamin TV. Dan mungkin itu saja. Saya Fadli Hasa undur diri. See you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bu.